Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh semangat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Ngasem, Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPD MM. Yang terhormat Ibu Fasilitator Nasional, Ibu Nuris Sadriatul Muslamah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan dalam acara pendampingan berbagi praktik baik implementasi on the job learning. Izinkan saya membacakan dalam kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sesi foto bersama. Selanjutnya ada paparan presentasi hasil implementasi 2 jurus oleh calon Pasda. Selanjutnya penyampaian teknis laporan oleh Ibu Nuris. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, testimoni, doa serta penutup. Baik, hadirin sekalian, dengan penuh semangat dan rasa syukur, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Menyambut menuju acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ngasem, Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPD MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, sholatu wassalamu ala yang saya hormati Ibu Nuris selaku pendamping kegiatan implementasi dan Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 1 Ngasem yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehingga kelima tiga bikin perlu kabari saya ketemu ternyata yang didelok orang hitung itu. Kok ini kesepapat tapi saya ketemu dikurangi ada saya peluru. Ini kalian lagi ilmu yang benar tapi jarang kesulitan. Tapi mbok langsung mbok pengen ngono penerapan ini masyarakat itu tidak benar. Kabeh ae pelajaran apa Mas? Nggih. Sampai nggak ngono to ya? Saya ingin menyapa dan menyinggung sing tak goleki dhisik iso. Saya ngebicara Pak Andi nek ora. Nanti kalau jadi pelajaran seperti itu Pak, kita di lingkungan mana kita keluarga. Jangan nuansa SMA, apalagi nuansa TK. Kita nuansa vokasi. Mungkin itu. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, implementasi dan seterusnya dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPDMM atas sambutan dan arahannya. Semoga pesan yang disampaikan dapat memotivasi kita semua untuk berinovasi dan berkontribusi positif bagi kemajuan sekolah. Untuk sambutan kedua disampaikan oleh Fasilitator Nasional Ibu Nuris Sadriatul Muslamah SPD. Kepada Ibu Nuris, waktu dan tempat kami silakan. Saya mau izin Bu, di belakang
Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini kita bisa bermujahadah di musyawarah di aula SMK Negeri 1 Ngasem. Alhamdulillah, puji syukur kita lanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan tetap semangat kita mengikuti kegiatan implementasi yang diadakan oleh Pak Fandi terkait dengan fasilitator daerah di SMK Negeri 1 Ngasem. Selamat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana syafaat beliau yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu guru yang hebat, yang senantiasa setia menemani anak-anak dalam dunia pendidikan, apalagi panjenengan semua luar biasa. Di SMK ini tadi saya tanya ke Pak Mandi sama Bu Ima, ternyata Masya Allah jumlah siswanya mencapai 2000 sekian ya Bapak Ibu ya. Saya benar-benar baru kali ini saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke sekolah yang besar, di mana panjenengan semuanya terkait dengan dunia pendidikan masih sangat setia menemani, meskipun mungkin dunia di luar pendidikan ada yang ngawe-ngawe mungkin dari segi finansial juga lebih dari kita bekerja atau kita istilahnya rumah sani ya, rumah sani sudah berniat untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik yang mungkin semoga saja ilmu yang kita ajarkan menjadi ilmu yang jaya untuk anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, yaitu terkait dengan tindak lanjut setelah Pak Fandi melaksanakan kegiatan bimbingan teknis fasilitator daerah terkait dengan 7 jurus hebat yang nantinya akan diimplementasikan atau yang akan dipraktekkan kepada panjenengan semua. Harapan kami titipan dari BPGTK Jawa Timur supaya 7 jurus hebat ini nanti bisa kita sama-sama praktikkan untuk anak-anak dalam pengembangan, terutama pengembangan karakter dan potensi yang dimiliki dalam keunikan siswa di masing-masing jurusan, terutama di SMK Negeri 1 Ngasem. Demikian Bapak Ibu mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Fandi nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nulis. Memasuki acara selanjutnya yaitu paparan presentasi hasil implementasi 2 jurus oleh calon fasilitator daerah Bapak Fandi Fitrianto Purniawan SPDGR. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, saya di bawah aja mungkin. Kita di atas suka kalendernya. Jadi kemarin acara di Malang Bapak Ibu. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan yang merepotkan dari saya. Ini mungkin panjangnya waktunya virtual learning ya di rumah sambil cuci baju atau apa, repot-repot kesini. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang kedua saya akan terima kasih banyak jenengan sudah memenuhi undangan dari saya pribadi melalui sekolah tentang praktik baik. Jadi intinya Bapak Ibu hari ini itu kita sharing. Saya menyampaikan ke panjenengan apa saja yang sudah saya lakukan kepada siswa saya, terkhusus di kelas 10 perhotelan 1 Bapak Ibu. Tentang ini Bapak Ibu, tentang 2 materi, yaitu tentang kenali potensi sama kelola emosi. Ini gak lama Bapak Ibu, saya mungkin nanti hanya ngomong 10 menit, gak usah khawatir Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya sebenarnya ada 7 materi Bapak Ibu dari pusat, dari GPK itu ada 7. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua itu kelola emosi, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi atau daya latih mental kuat, kemudian yang keempat itu KKT apa itu kembangkan jaga konsistensi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kelola atau jaga konsistensi, yang selanjutnya itu adalah membangun kolaborasi, kemudian menata situasi. Saya pilih yang 2 ini Bapak, itu disampaikan ke anak-anak, itu tentang kenali potensi sama kelola emosi. Alasannya kenapa kalau saya memilih dikenali potensi itu karena sekarang banyak anak-anak itu kalau ditanya bahkan kamu
bakatmu apa? Nggak tahu. Bahkan sampai kelas 3 dia nggak tahu bakat minatnya apa, passionnya di mana apa, akhirnya apa. Ada beberapa siswa yang masih merasa salah jurusan. Sudah kelas 2 pengen keluar karena merasa salah jurusan. Itu karena memang dari awal memang sistem pendidikan kita kurang terangkan ini, kenali potensi. Ya ini sama pemerintah sudah disiapkan website sederhana Bapak Ibu, yaitu ini jadi satu di akupintar.id. Jadi anak-anak nanti di situ mengisi tes, di dalam nanti akan muncul seperti ini. Nah ini websitenya seperti ini Bapak Ibu, ada 4 tes dengan minat, ada 4 gaya belajar, kepribadian, penjurusan sama kemampuan. Jadi semuanya nanti di kelas 2 biasa khususnya itu akan mengisi semua ini. Setelah mengisi nanti ada hasilnya Bapak Ibu. Nah ini kalau kemudian naturalistik, verbal linguistik, nah ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ada mungkin di bekal anak-anak itu di samping dia suka tidak hanya mendengarkan, tapi juga dia suka menyanyi di karaokean, mendengarkan suara musik, itu kadang seperti ini di bekalnya. Nah ini Bapak Ibu dalam satu kelas di kelas 10 APH 1 kehotelan, ini harusnya jumlahnya 36, yang 4 anak katanya paketannya habis. Alasan klasik ya. Ini 46,9% ini orange, kinestetik, anak perhotelan 10, perhotelan 1. Berarti anaknya rata-rata kalau diajar praktik kayak Pak J. Praktiknya apa Pak J? Perhotelan Macbeth atau di kasur itu seneng anak. Tapi kok ada, kemarin itu ada yang mau keluar katanya nggak cocok di perhotelan. Nah ini perlu konseling dengan saya ini Pak J. Tes gaya belajarnya, tes kepribadiannya, orangnya, steadiness ini orangnya biasanya itu agak apa ya? Melu, suka berperasaan, sensitif. Karena mungkin banyak rupanya Pak ya. Ini tes penjurusan 40,6% sosial kayak tadi kan. Orangnya selalu mengutamakan teman isnambungan, friends isnambungan, umilung. Kalau nggak ada temannya, nggak dibola temannya itu bingung aja. Tukaran sampai jejerannya, wah ini malah petaka, besok gak masuk dia. Jelas, gak punya geng, bingung dia. Selalu mengutamakan pertemanan. Selanjutnya tes kemampuan, ini tertinggi nih Bapak Ibu. Dalam kelas 1 umum intrapersonal. Nah ini orangnya ada intra. Kebanyakan kalau intra itu dia di samping fokus pada diri sendiri, dia juga fokus ke orang lain. Artinya gimana? Dia misalnya saya betul diskusi kelompok gitu. Bukannya fokus pada kelompok tidak, selalu ikut campur di kelompok orang lain, kelompoknya nggak benar dia, nggak selesai. Anak sekarang kan seperti itu benar. Ini kalau tes kemampuannya kayak tadi ya. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Materi yang kedua sudah saya terapkan kelola emosi. Kenapa saya menerapkan ini? Kita tahu bahwa sekarang itu tidak hanya anak-anak, orang dewasa itu sangat susah namanya mengendalikan emosi. Yang berita yang kemarin SMP, kakak tingkatnya, tetangganya SD. Setiap berangkat sekolah yang SD itu ya apa ya? Usil, dari tetangganya yang SMP, dilokne lah kalau orang Jawa itu. Dikatain nggak benar, satu hari dia sampai berapa minggu akhirnya dendamnya memuncak, akhirnya anak SD-nya itu dibunuh. Tetangga katanya, karena lemahnya itu kelola emosi. Apa yang saya ajarkan di kelola emosi itu ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama itu kesadaran diri, self awareness, benar. Dan yang kedua itu pengelolaan diri, self management. Dan yang ketiga itu adalah kesadaran sosial, social awareness. Kemudian yang keempat itu adalah keterampilan berrelasi, relationship skill. Kemudian yang kelima itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making. Ini jebulan bahasa Inggris. Lanjut Bapak Ibu, yang pertama jenis tesnya. Ini saya buatkan tes sederhana ditanya di apa itu AI. Dan itu insya Allah ya sederhana, kita bisa membantu guru BK untuk mengetahui seberapa tingkat kompetensi sosial emosi menyenangkan. Ya, karena kita butuh instrumen itu. Meskipun tes awal, karena pembelajaran ini nggak bisa
1 JP, 2 JP selesai nggak bisa Pak. Itu butuh proses. Paling nggak butuh bahkan 2 sampai 3 bulan untuk menata anak-anak supaya punya keterampilan yang bagus dalam mengelola emosi. Ini Bapak Ibu teksnya saya buat. Ini kalau saya buatkan di diagram tadi Bapak. Netral di stop. Bagian itu netralnya yang perlu kita gali lagi. Kemudian tes ulang diri untuk 12 siswa ini saya baik, alhamdulillah bagus ini ulang dirinya untuk tes awal saya. Kemudian tes kesadaran sosialnya ini saya buatkan diagramnya juga, hampir 17 siswa sangat baik. Kemudian keterampilan berrelasi buatkan seperti ini. Nah, keputusan bertanggung jawab itu juga penting Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Contoh habis ada yang menghina kita, lupa melek. Respon pertama digerayai, kamu sakit hati enggak? Sakit. Karena situ kamu sakit. Jadi kenapa? Kan biasa Pak, nggak tahu ya kita. Dan terlalu sering dihina mungkin. Tapi bahaya kalau pengelolaan dirinya jelek, dia memuncak akhirnya pelampiasannya ini yang bahaya. Itu butuh pendekatan sekali, kerjasama yang baik antara guru BK, konselor dengan wali kelas dengan guru mapel yang ada. Karena kita berbeda kan nggak mungkin standby di dalam kelas 24 jam. Butuh informasi lain dari guru mapel panjangan semua. Nah, matur suwun sana. Sekian Bapak Ibu berbagi taktik baik dari saya. Betul lama toh? Saya cepat janji enggak ya. Saya beri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus Bapak Ibu pemaparan yang luar biasa. Mungkin bisa menjadi wawasan baru bagi kita untuk pengembangan program sekolah Pak Madia. Tadi ada berapa macam tes Pak? Gimana Bu? Ada berapa macam tes tadi? Tadi yang kelola kan ada KSL 5, berarti 5 tes. Kemudian yang tadi ke tali potensi ada 4 tes. Tes berkalinya ada 4. Jadi totalnya kurang lebih 9 tes. Baik, terima kasih Pak Madi. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita kembalikan ke Ibu Nuris ini sepertinya untuk penyampaian teknis pelaporan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk teknis pelaporan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Mandi terhadap Bapak Ibu guru semuanya, ini terkait dengan pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik, Pak Mandi sudah sempurna, hasilnya pun juga sudah bisa diterima oleh anak-anak. Terkait dengan nanti panjenengan bisa bekerja sama dengan guru wali dan wali kelas terkait dengan hasilnya supaya potensi anak-anak lebih bisa terjaring dan lebih bisa dikembangkan lagi secara optimal. Terkait dengan laporan OJL nanti pembuatan video, nanti ada 2 Bapak Ibu guru monggo secara sukarela memberikan testimoni terhadap apa yang sudah Pak Mandi sampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Bisa mengangkat tangan? Baik Pak. Sebutkan nama dan kelas salah ya Pak ya. Bisa berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang alhamdulillah bisa dipraktekkan di jurusan saya, utamanya otomotif. Tapi saya tertarik dengan yang kenali potensi. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Alvin bahwa kita itu kan vokasi dan tujuannya kalau bisa mereka itu bekerja, itu harus tahu potensinya. Saya tertarik dengan kenali potensi itu, tadi kan sudah dites juga. Terus untuk tindak lanjutnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin seperti itu. Untuk kelasnya saya TKR 1 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau disimpan dulu Pak? Langsung aja. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Irwan, pertanyaan luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dong Pak Irwan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana tindak lanjutnya. Jadi gini, tindak lanjutnya nanti Pak Irwan itu setelah anak mengisi form yang kita bagikan, link yang tadi aku belajar.id sudah mereka dapat hasilnya. Nanti kita jadwal di BK itu ada jadwal counseling. Saya paling nggak 3 sampai 5 anak. Nah itu kita tanggal 1 counseling bahwa kita pendalaman. Misalkan contoh tadi gaya belajar.
Ternyata setelah dites gaya belajarnya dia kinestetik, tapi selama di kelas dan belajar di rumah dia sukanya membaca. Itu kan nggak sinkron, artinya nggak maksimal. Proses belajarnya nggak maksimal, hasilnya kurang maksimal, akhirnya dia kurang bisa memahami materi. Kayaknya di TKR, insya Allah 70% insya Allah anaknya akan kinestetik. Tapi proses belajarnya di rumah hanya melihat gambar Daud itu, Daud di gambar, ngapain? Sudah ada barangnya, tinggal penggunaannya saja. Jadi tidak seperti itu Pak Irfan ya. Nanti anaknya dipanggil satu-satu, dijelaskan. Misalnya kayak simpel aja, gaya belajarnya seperti ini harus sesuai. Kalau tipe mau belajar seperti ini, jadi di rumah belajarnya disesuaikan biar maksimal nanti hasilnya dicapai. Itu Pak Irfan. Terima kasih, semoga bisa paham apa yang saya sampaikan. Gitu Pak Irwan. Baik. Pak Man, ini pertanyaannya sampai berapa? 5 atau 10? Oh 2, baik. Berarti ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, oke Bu Italia. Selamat siang Pak Mandi. Selamat siang Bu Mika. Ya, jadi sebetulnya saya punya 2 pertanyaan ya Pak. Ya, 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu ketika kita melihat kondisi anak di rumah, ya kondisi anak di rumah, jadi kan tidak seutuhnya hanya dilihat dari segi di lingkungan sekolah, tapi juga di rumah. Kemarin saya pernah baca, melihat saja sekilas itu apa performa anak ketika belajar di sekolah itu ternyata juga dipengaruhi oleh keharmonisan hubungan di keluarga. Nah, Pak Hadi sebagai guru BK kira-kira bagaimana kita sebagai pendidik di sekolah bisa membantu siswa supaya hal tersebut tidak, atau mungkin presentasi pengaruhnya tidak seluruhnya 100%, mungkin bisa dikurangi dari 100 menjadi 70% atau 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai emosi tadi. Emosi mungkin kalau di sekolah kita fokusnya ke siswa, tapi school community tidak lepas dari namanya sekolah, siswa, dan juga orang tua. Nah, mungkin dari guru dan siswa sudah ada upaya untuk bagaimana mengendalikan emosi tersebut di school community. Tapi bagaimana dengan orang tua juga yang memegang peran penting dalam mendukung siswa meningkatkan performa belajar dan juga sosialnya. Bagaimana cara mengatasi hal itu mengenai manajemen emosi orang tua itu sendiri? Apakah Pak Fandi punya trik atau mungkin solusi yang bisa diberikan? Terima kasih. Langsung ditanggapi Bapak. Oke, langsung aja. Saya rangkum ya pertanyaan yang pertama, bagaimana bisa mengurangi dampak negatif dari jika anak itu ada permasalahan dengan orang tua seperti ini. Mungkin dari 100 jadi sudah dari 70%. Yang kedua, bagaimana juga tipsnya juga mengatur emosi orang tua. Benar. Emosi orang tua yang sekarang kebanyakan meledak-ledak, yang akhirnya anaknya jadi korban berdampak di sekolah. Pertanyaan pertama, yang pertama bagaimana banyak sekarang yang pada broken home yang maaf sekali. Misalkan itu berdampak ke anak. Bagaimana cara menguranginya? Yang pertama, misal guru mapel atau wali kelas mengetahui siswanya sudah tahu, jadi kan setiap hari kelas pasti observasi tahu. Oh ini anaknya dapat apa dari teman-temannya habis bertengkar. Orang tuanya bertengkar, anaknya dengar saja. Itu sudah secara psikologis akan mengganggu dia performa di sekolah. Terus bagaimana? Kalau misalkan guru mapel tidak mampu menangani, mohon maaf, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan menangani. Kasihkan bidangnya saja ke guru BK. Jangan enteng nggak umat sebagai informasi saja ke guru BK. Nanti tidak ada konseling. Nanti di BK prosedurnya tidak hanya konseling dengan anaknya, juga akan melaksanakan konseling dengan bapak atau ibunya. Bahkan kalau misalkan masalah itu mohon maaf bisa dikatakan parah, kita akan melaksanakan home visit. Itu loh. Bahkan siswa saya sendiri perhotelan itu yang ada kasus, bahkan saya sudah itu sampai 6 kali dalam 1 semester dan belum tembus gitu loh. Itu seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Kayak dokter atau ada bidangnya. Sudah tahu spesialis itu kan nggak mungkin namanya spesialis misalkan jiwa kan ya ampun pokoknya. Jadi kan harus memahami itu. Mohon maaf bukan berarti guru BK tidak mau merasa ingin dipintarkan, enggak. Kita sesuai porsi kita masing-masing. Kalau jenengan misalkan ahli di matematika, fokuslah di matematika, kejarnya di potensi matematika di teman-teman siswanya ini. Kalau ada permasalahan jenengan nggak bisa balik kelas, langsung aja namanya
alih tangan kasus ke guru BK. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi manajemen emosi ke orang tua yang benar ya? Banyak anak-anak itu bermasalah, ternyata masalahnya tidak dengan siswanya tapi dengan orang tua. Orang tuanya gampang emosian. Kalau udah emosi, sudah tahu anaknya perempuan, dipisui Bapak Ibu, ceklek, pedot. Udah seorang perempuan dipisui bapaknya, kasus. Hanya ucapan, tapi pasti berangkatnya dari tadi kesadaran dirinya, emosinya pasti sangat sedih, marah, sakit hati jadi satu. Solusinya bagaimana? Itu nanti jangan bisa lapor kembali lagi ke konselor guru BK-nya. Nanti biar koordinasi dengan baik. Bukan guru BK memarahi orang tua, enggak. Ada namanya komunikasi keluarga. Kalau tidak bisa dilaksanakan di sekolah, misalkan orang tuanya sibuk, guru BK yang memang harus wajib home visit. Yang home visit ini bukan siswa, tapi home visit ke orang tuanya. Karena di sini sumber masalahnya di sini. Tolonglah kalau emosi pelampiasannya jangan ke anak. Kalau ada permasalahan tukaran dengan si suami dan istri bapak ibu ya nunggu malam nunggu anaknya baru ini si perempuan anaknya ini. Jangan terang-terangan tukaran depan anak beda dan tidak silat anaknya sudah besar kalau orang Jawa segera-gerak. Wah ini resiko bapak ibu, resiko kita tinggi. Itu jawaban ya Bu Ika. Tetap pengelolaan emosi butuh waktu, butuh pendampingan, tidak bisa kita tahan hari sembuh nggak mungkin. Dokter kan nggak mungkin, dia dikasih obat, ini obat mau minum sore sih, aduh nggak bahaya, itu sore sembuh malam 12 kan nggak mungkin. Itu aja jawaban dari saya Bu Ika, semoga bisa terpuaskan. Terpuaskan Bu Ika? Alhamdulillah. Jadi seperti itu ternyata pengelolaan emosi itu kita tidak bisa menjudge siswa ya Pak ya. Ternyata bisa berasal juga dari lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga. Baik, untuk sesi tanya jawab karena sudah terpenuhi 2 pertanyaan, selanjutnya kita ke testimoni. Untuk testimoni 2 juga kan? Langsung aja. 2? Berapa? 3. Baik. Baik, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan testimoni terkait berbagi praktik baik hari ini oleh Pak Pandi. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Siapa dulu nih Bu Indah ya? Bu Indah, Pak Dia dulu. Pak Dia, ya. Ada mana Pak Dia? Silakan Pak Dia itu guru BK ya, guru BK malah jalan sendiri. Monggo Pak Dia. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada Pak Pandi. Yes. Itu Pak Pandi ini menurut saya pribadi ini sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya, terkhususnya itu untuk anak. Apalagi dari kedua jurus ini, kalau kita lihat kan memang anak-anak sekarang ya, apalagi kelas 10 itu kalau kita lihat masuk ke SMK, apalagi jurusan yang jadi itu terkadang masih karena yang pertama kemauan orang tua, yang kedua karena ewa-ewaan, ya sikut. Jadi kenali potensi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Ya mungkin kalau sudah masuk ke sini, nah kita kenali anak itu potensinya itu di mana. Kalau sudah jurusan yang jadi ya harusnya sudah itu sudah pilihan dia. Jadi harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali masih di awal semester itu kayak merasa bahwa masih salah jurusan. Kalau terus itu, ya lama-lama nanti akan ingin keluar ya. Nah, yang kedua ini mengenai kelola emosi, apalagi dengan masih berarti itu anak-anak itu dari peralihan dari SMP ke SMA atau SMK itu pengendalian emosi itu masih buruk. Seperti yang dijelaskan dengan Pak Wandi tadi, bahwasanya itu anak-anak kalau ditanya perasaannya bagaimana, jawabannya tidak tahu. Nah itu yang menurut saya itu masih harus kita mengetahui emosinya, harus tahu. Karena kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang. Kalau tidak tahu itu yang bahaya. Nah itu menurut saya itu sangat luar biasa apa yang
dijelaskan oleh Pak Fadil untuk kita semua, terkhususnya untuk anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dias, luar biasa. Selanjutnya, Pak Afan. Apa kami Bapak Mas Guru Perhotelan ini paling muda ya, silakan Pak Afan. Oke, terima kasih Pak Fandi. Materinya sangat luar biasa ya. Terkhusus untuk siswa yang pertama ini kenali potensi ya materinya. Jadi siswa dari awal kalau sudah kenal dengan potensinya, nanti selanjutnya kan dengan mudah mengembangkan potensinya tersebut. Jadi kalau sudah kenal dengan potensinya, siswa itu mungkin bisa lebih fokus mengembangkan potensinya. Jadi ke depan mungkin kalau sudah kenal potensinya, sudah tahu arahnya kemana, itu siswa lebih gampang fokus untuk mengembangkan tersebut. Jadi terima kasih sekali Pak Pandi untuk materinya ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Afan, matur sangat. Testimoni terakhir, Ibu Ida Lesti. Ini Miss bahasa Inggris ini, penguasanya kamu Inggris ini. Silakan Miss. Selamat siang, terima kasih Pak Pandi untuk materi hari ini. Implementasi dari yang pertama kenali potensi dan kelola emosi. Tentang kelola emosi, seperti yang kita tahu bahwa di akhir-akhir ini anak-anak sering losing their emotion ya, kehilangan, tidak terkontrol. Iya, losing their controlling of the emotion. So that is why kita harus sebenarnya bisa menemani, dan saya juga terima kasih Pak Fandi atas adanya layanan ini. Jadi anak-anak nanti bisa dengan mudah untuk mengimplementasikan itu dalam kehidupannya sehari-hari, di kehidupan sosial dan juga kehidupannya nanti di rumah. Seperti itu saja Pak Fandi. Terima kasih. Terima kasih Miss Indah. Pak, ada hadiahnya nggak Pak ini Pak? Ada hadiahnya nggak ini? Oh, ada. Nanti kirim nomor rekening masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas tanya jawab dan juga testimoni. Bapak Ibu yang berbahagia, tiba kita pada penghujung acara, dan sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan, marilah kita sama-sama membacakan doa dengan penuh hikmat yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rohman Hakim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin wa amin fi sakratil maut wa najjana minan nar wa aqamna bis sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah rangkaian acara pendampingan berbagi praktik baik implementasi on the job learning. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Nasional, Ibu Nulis Sandriatun Salama SPD, dan juga Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dan didiskusikan dapat membawa manfaat bagi pengembangan program sekolah kita ke arah yang lebih baik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memahami jalannya kegiatan ada tutur kata yang kurang berkenan.
Saya Imamati Adyasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat